Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Salib Penebusku. Semoga di dalam channel ini saudara-saudara semua diberkati dengan renungan-renungan singkat yang saya bawakan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah Allah memanggil Abraham dan Abraham menempatkan tempat di mana ia tinggal, atau di mana Tuhan menuntun Abraham ke sebuah tempat di mana dia berada di tanah Negeb di Kanaan. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, setelah Allah memanggil dia, atau setelah Abraham menetap di tempat itu, ternyata terjadi suatu bencana, yaitu kelaparan. Mari kita melihat kisah cerita ini di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ketika kelaparan itu timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika pengawal-pengawal Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya sebagai istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah sebuah kisah Abraham ketika terjadi kelaparan di tanah Negeb atau di Kanaan, sehingga dia harus mencari tempat di mana ada persediaan makanan, yaitu ke Mesir. Ternyata ada sesuatu hal di dalam cerita ini yang sangat menarik. Ternyata Abraham memiliki keraguan atas keselamatan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah orang asing. Dan di situ istrinya Sarai disebut sangat cantik. Jadi Abraham memiliki istri yang sangat cantik, yaitu Sarai. Dan ketika mereka masuk ke Mesir, Abraham berkata kepada istrinya, nanti jangan kau katakan bahwa aku adalah suamimu, tetapi kau katakan aku adalah saudaramu, supaya nanti orang Mesir berbuat baik terhadap aku. Jadi saya berkata, berhati-hatilah kalian hai istri-istri yang cantik kepada suami kalian. Jangan-jangan seperti Abraham. Tetapi mudah-mudahan setiap orang percaya tidak pernah akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu tidak mengakui bahwa ini adalah istrinya demi keselamatannya. Ternyata setelah mereka masuk ke Mesir, Abraham dan istrinya, ternyata para pegawai-pegawai Firaun melihat Sarai ini sangat cantik, sangat berbeda dengan orang-orang Mesir, karena dia adalah orang asing, karena dia adalah
orang Kanaan atau orang yang tinggal di Negeb pada saat itu. Walaupun aslinya dari Ur Kasdim, karena mereka telah dipanggil Allah keluar menetap di Negeb. Nah, ada satu hal kebiasaan yang berbeda yang dilihat oleh orang-orang Mesir, sehingga mereka berkata ini perempuan yang sangat cantik. Sehingga mereka memberitahukan hal ini dan memuji-muji istri Abram ini di hadapan sang raja Firaun pada masa itu. Sehingga Firaun memanggil Sarah untuk ke istananya dan mengambilnya sebagai istrinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang paling kita soroti, yang paling kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan memelihara, menjaga orang percaya kepadanya sehingga tidak akan bisa dipermainkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mari kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Abram bersama istrinya ketika Firaun mengambil Sarai sebagai istrinya. Di situ dikatakan di ayat 17 bahwa tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Firaun melakukan hal mengambil istri Abram menjadi istrinya, Tuhan langsung marah kepadanya sehingga ia memberi tulah hukuman kepada Firaun dan kepada seluruh istananya. Lalu apa yang terjadi? Firaun memanggil Abraham berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu atau Sarah? Firaun sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang berat. Dia telah melakukan kesalahan yang besar, mengambil istri orang, sehingga dia mengalami hukuman itu. Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya sebagai menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, pergilah dari sini, atau ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita melihat betapa besar kuasa Tuhan memelihara setiap orang percaya kepadanya. Ketika Sarah tidak bisa berbuat apa-apa, Firaun harus mengambil dia sebagai istrinya. Karena Firaun adalah raja. Abraham tidak berdaya. Dia ketakutan. Jangan-jangan nanti saya dibunuh dan mereka mengambil istriku ini. Tapi satu hal yang harus kita lihat di konteks ini, saudaraku, yaitu bahwa Allah tidak pernah membiarkan setiap orang percaya kepadanya akan terlantar, akan mengalami kematian yang tidak diinginkan, akan dipermainkan orang lain. Kita melihat kisah ini sangat luar biasa, pemeliharaan Allah, pembebasan Tuhan terhadap orang-orang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita percaya penuh kepada Allah. Marilah kita beriman dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Karena ketika kita percaya kepada Allah, hanya Allah yang mampu melepaskan kita dari segala kejahatan, dari segala cengkraman kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus telah menyelamatkan setiap hidup kita, mengambil kita, mencari kita yang terlantar, sehingga kita sekarang menjadi orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan engkau ragu kuasa Tuhan dalam hidupmu. Percayalah penuh kepada Allah, maka engkau akan dibebaskan, dilepaskan dari segala kejahatan, dari segala kecelakaan yang engkau takuti dalam hidup ini. Biarlah iman kita semakin kuat, biarlah pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, sehingga hidup kita mampu, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah melihat bagaimana cara Tuhan
melepaskan orang-orang percaya ketika ada di tengah-tengah masalah yang seakan-akan tidak mampu keluar dari masalah itu. Tetapi kuasa Tuhan tidak bisa ditanding oleh kuasa apapun. Kuasa Tuhan tidak ada yang mampu menahannya. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dilepaskan dari segala kecengkeraman iblis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.